selamat sore, selamat datang di EC Podcast, podcastnya Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Halo semua teman-teman Ekono Channel maupun teman-teman di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Di sini balik lagi bersama gue sebagai host pada episode kali ini, yaitu Vivin Aprantizain, bisa dipanggil Vivin. Dan gue gak sendiri nih, gue ada bintang tamu atau narasumber yang tentunya gak kalah seru dari episode-episode sebelumnya. Boleh nih langsung kenalan aja. Halo Vivin. Bisa nih kenalin dirinya dong, nama lengkap, terus asal prodi sama angkatan berapa? Nama gue Zelda Auraidia Putri, gue biasa dipanggil Zelda. Gue di sini sebagai staf dari Subdepartemen Litbang dan berasal dari prodi S1 Akuntansi 2021. Wah, anak akun guys. Akun nih. Sama nih berarti. Ya, akun Oke, banget. akun banget. Hari-hari balance ya. Iya, kalau nggak balance gak tidur. Balance belum tentu benar. Iya, betul gitu. Oke. Sebelumnya nih gue mau nanya kesibukan lu ya. Kesibukan lu saat ini tuh selain Ekono Channel mungkin bisa disebutin ya, atau lagi pusing apa di bidang pendidikan atau gimana, bisa disebutin semua deh intinya. Kalau gue pribadi sekarang lagi sibuk sama tugas ya, lagi banyak banget tugas nih menjelang UTS kan. Terus lagi banyak banget belajar deh buat ngajar UTS, apalagi ini pertama kalinya offline kan, kayak gue kaget gitu, kayak banyak banget materi yang gue bingung kalau offline kan, jadi kayak harus belajar banget gitu sih. Paling sibuk ngerjain tugas gitu-gitu sih kalau di luar EC. Banyak banget kan. Ya kan, lo juga ngerasain kan. Iya, Aku tuh banyak banget akhir-akhir Banyak ini. banget. Hari-hari nugas. Terus kurang tidur juga nggak sih? Iya. Nggak begadang nggak bisa sekarang. Iya, benar. Kacau Terus sih. gue lupa tadi nanyain kabar ya. Oh iya. Nah, kabar lu gimana nih sekarang? Ya alhamdulillah sekarang baik sih. Tapi nyampe rumah nanti stres lagi sih paling. Gitu nggak sih? Kalau lu sendiri gimana nih, Vin? Kabar gue baik sih, tapi ya kayak tadi yang lu bilang ya, lagi bener-bener minggu ini kan lagi jadwal kuis ya. Oh iya, banyak banget kuis, bener. Banyak banget kan. Terus juga gue juga beberapa dari Senin sampai hari Rabu tuh kayak bener-bener digenjer tugas, bener-bener Betul, itu sama banget loh. Deadline-nya Sama. juga cepet banget Parah, loh. parah. Padahal Mepet tugasnya banyak. Iya, gue kayak mau nagih anjir kerjainnya. Apa ya namanya, kan juga menjelang UTS ya, maksud gue benar. kayak kenapa sih harus ada tugas gitu, harusnya kan ada hari tenang Iya, buat kita betul belajar, nyiapin banget. UTS. Parah banget. Sumpah sih, itu curhatan isi hati gue juga sih, kayak kalau lu udah mau UTS kenapa sih harus digencer banyak tugas, kuis gitu kayak Lu juga kuisnya kuis lu offline atau online? offline, dua-duanya Apa tuh? offline. Akbi sama manajemen keuangan, akuntansi biaya. Ya, Oh, Akbi ya. Oh iya, gue juga sih Akbi kemarin. lewat offline. Ya, begitu deh. Hasilnya wallahu alam. Wallahualam ya. Iya. Terus minggu depan nih UTS. UTS, iya nih. Udah ada itu nggak, apa kabar offline online-nya? Offline sih, fix offline. Semua UTS sekarang kayak pada offline deh. Bener. Kayak Iya belajar sih, online, tapi UTS offline. Bener banget. Pas banget Kayak, gak sih? Kayak awal-awal tuh kalau sama saya belajarnya online ya, tapi ntar Iya. UTS-nya offline gitu iya, kayak kan justru kita butuh belajarnya offline, ujiannya online. Tapi nggak gitu ya. Oke, mungkin udah tadi kesibukan ya secara fisik. Buat mentalnya gimana nih? Ya alhamdulillah dikuat-kuatin aja. Ya sih, tapi alhamdulillah sejauh ini masih aman sih ya. Alhamdulillah masih bisa terkendali. Nggak tahu kalau skripsi nanti gimana. Jangan jauh-jauh skripsi. Iya, UAS dulu ya. Jangan dulu. Semester 3 dulu, Bunda. Iya sih, bener sih Kak. Oke, gue mau nanya nih, kan lu udah kita udah dikit lagi nggak sih, maksudnya udah hampir satu periode di EC. Bener. Gue agak flashback sedikit ya, mungkin dari awal gitu. Lu bisa kenal EC itu dari mana sih? Kalau gue kenal EC itu awalnya dari temen gue kayak nge-share gitu broadcast sama TikTok pendaftaran EC gitu kan. Nah kebetulan gue mahasiswa baru yang belum ikut organisasi apa-apa kan, terus gue tertarik. Dan karena emang pas gue liat tuh organisasinya wah pers nih, gue emang minat juga waktu
sekolah dulu gue pernah ikut ekskul jurnalistik kan, terus kayak ya udah deh gue ajakin teman-teman yang lain, terus kita daftar bareng deh gitu. Berarti temen lu itu apa salah satu dari EC atau gimana? Enggak, emang baru mau daftar juga. Dia juga mahasiswa Iya, baru juga mahasiswa Berarti baru juga, seangkatan ya? sekelas, iya. Oke. Berarti tadi yang lu bilang katanya pas SMA jurnalistik kan? Pas SMP sih gue. SMP. Iya. SMP. Nah, itu jurnalistiknya tuh meliputi apa aja? Hampir sama kayak EC atau gimana? Iya, hampir sama sih. Waktu itu kan kalau di SMP kayak ada mading, terus ada kayak Iya, iya. majalah juga kan, iya, iya. ya yang ada secret admirer gitu-gitu kan. Terus kita bikin artikel, gitu-gitu sih, kurang lebih mirip. Cuma waktu itu karena gue SMP kayak belum zaman blog gitu ya, kayaknya yang Instagram Iya, feeds gitu belum ada, jadi ya kita paling mading sama majalah-majalah aja sih gitu. Iya. Oke. Jadi kayak udah ada basic lah Iya, ya. emang suka. Terus mungkin tadi kan lu bilang lu dari staff apa litbang ya? Litbang, iya. Staff litbang nih. Terus gue kan di EC itu banyak ya. Apa namanya divisi-divisinya gitu. Nah, kok lu bisa gitu di antara yang banyak itu lu milih litbang? Kalau gue pribadi karena emang gue kayak suka nulis aja sih, yang nulis-nulis artikel kayak gitu, kayak selalu nyari-nyari topik nih apa yang pengen lu tulis, terus lu akhirnya membuat itu jadi tulisan, dan kalau udah dibaca orang lain tuh kayak ya gue merasa enjoy aja, seneng, akhirnya ya udah gue milih litbang deh gitu. Oke, berarti lu jiwa itu banget ya? Apa sih namanya kalau orang yang suka baca dan nulis tuh sastra banget gak sih? Waduh, Nah, gimana terus ya? kenapa lu masuk akuntansi? Ya gimana ya, biar balance aja, nyari itu aja sih tantangan. Kalau kuliah sastra pusing say. Iya sih, akuntansi juga pusing Iya sih. sih. Nggak apa-apa lah. Gak apa-apa lah ya, namanya Kalau juga ya gitu. udah nyemplung. Oke. Terus buat mungkin teman-teman yang lain kayak bingung kali ya tugas dari litbang itu apa? Nah, boleh nih sebutin yang lu tahu aja sih, maksudnya yang basic aja. Kalau di litbang tuh apa? Kalau litbang sih, ngomongin litbang ya nggak jauh-jauh dari nulis kayak udah makanan sehari-hari lah ya, kayak kita nulis kadal, infografis, terus sehalis juga kebagian kan, nulis buletin juga, terus majalah juga. Jadi kayak kalau dibilang ya 80% nulis lah ya. Tapi selain nulis kita juga ada proker-proker lain kan, kayak kalsium, terus kue, sama kabel juga. Jadi kayak kita ngadain seminar-seminar gitu juga kan. Kan litbang juga kayak ngadain kajian-kajian gitu sih, paling. Oke, terus untuk apa ya namanya? Kalau misalnya tadi kan tugasnya ya. Ada proker non proker nggak ya? Maksudnya yang apa ya? Yang lu tahu deh, nggak perlu semuanya deh lu sebutin. Kalau proker itu proker paling gede litbang kan ada kalsium ya. Terus kue itu proker aliansi sama BEM FE, terus ada kadal juga kan. Sama infografis, terus sama satu lagi tuh kabel yang kajian bersama litbang itu buat internal EC aja sih. Itu sih kalau dari litbang. Dari seluruh proker atau dari lu nya sendiri gitu, ada nggak sih kesulitan yang lu hadapin gitu pas semenjak menjalaninya gitu? Ada dong. Kalau dari gue sendiri sih yang paling susah tuh deadline-nya sih. Kan kalau nulis dikasih deadline-nya tuh bentar banget kan. Kadang malah kayak disuruh nulis sehalis tuh kayak dikasih tahu H-1 tuh kalau misalnya lu lagi gak ada tugas mah nggak apa-apa ya. Kalau misalnya bener-bener lagi hektik banyak tugas kan kayak keteteran juga sih. Kalau gue gitu sih. Dan paling sama yang kalsium kemarin sih kan kayak agak berat juga kan, kayak bikin seminar gitu. Terus kayak nyari pembicaranya susah, dananya paling gitu sih. Tapi alhamdulillah sudah terlewati. Alhamdulillah ya, berkat bantuan teman-teman anggota panitia lain, teman-teman litbang sama kakak BPHI. Alhamdulillah trims guys. Oke. Terus gue mau nanya di litbang sendiri lu udah apa ya, di antara yang lain kan mungkin pas awalnya kita belum kenal gitu. Terus pas sudah hampir satu periode nih, yang lu rasain maksudnya kayak kekeluargaannya atau apanya gitu udah
lu ngerasa nyaman gak di sana? Nyaman banget sih, asli teman-temannya tuh asik-asik banget. Selain karena emang di Litbang ada 2 teman sekelas gua kan. Ya jadi kayak kerja kelompok. Terus teman-teman yang lain juga asik gitu loh. Kayak kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol di grup kayak bercanda-bercanda asik. Terus kalau misalnya rapat-rapat nih ya kan, atau kayak sekedar WhatsApp call, asik sih, seru-seru banget sering ya. kawan Ya dong. sih kalau ngomongin proker sih, tapi ya jadinya ujung-ujung curhat-curhat kan kalau kayak gitu biasalah. Terus kalau misalnya ketemu langsung juga asik sih, lama-lama yang kayak tadinya kita asing kan pertama kali Iya, kumper, benar. jadi lama-lama deket kayak ngeledek-ledek kan, bercanda-bercanda. Jadi gue merasa nyaman sih di Litbang jujur. Asik-asik Oke. banget. Love you guys. Banyak kan Litbang. love you. Oke, buat Zelda mungkin dari Zelda berarti ikut organisasinya EC doang ya? Iya, Ece aja kalau gue. Oke, EC doang. Nah, gue mau nanya nih sama lo, kan jadi mahasiswa yang bisa dibilang udah apa ikut organisasi kan gak gampang ya. Nah itu lu gimana sih cara ngatur waktu lu akademik dan organisasi? Kalau gue pribadi biasanya kayak ngelis dulu sih yang deadline-nya paling deket yang mana nih. Kayak ya udah gue kerjain sebisa gue dulu. Terus kalau misalnya ada deadline mendadak, ya udah yang sebentar itu gue pending dulu kan. Terus gue ngerjain dulu deadline mendadak. Terus kayak gue lanjutin ya. Tapi ya gak semulus itu sih. Kadang kayak ada males-malesnya juga kan. Tapi sebisa mungkin kayak gue males-malesan, ntar dulu deh kerjain dulu, baru ntar puas nyantainya gitu sih paling. Kalau gue. Oke, terus gue mau nanya lagi nih, kan lu litbang terus nulis-nulis apa ya, lebih mayoritas atau lebih hampir semua tuh pasti tentang kayak penulisan kan. Nah itu kan lumayan sulit lah. Lumayan sulit, terus juga lu pasti lu kan anak akun tuh pasti kan bukan akun doang sih, pasti semuanya ya, semua jurnal pasti banyak banget tugas dan lain-lain. Dan kalau misalkan tadi lu bilang ya sering kayak ada deadline dari EC, terus ada deadline juga dari tugas. Iya benar. Nah itu kalau misalnya lagi bentrok nih dan lu harus bener-bener harus nyelesain 2 itu. Nah itu lu gimana biasanya? Pasti kan pusing kan? Iya. Kalau gue biasanya apa ya? Sebenarnya kalau misalnya bener-bener deadline kayak barengan banget, gue prioritasin tugas dulu sih. Waktu itu gue pernah juga kejadian kayak gitu, bener-bener kayak deadline-nya buat besok pagi dan sehalis juga buat hari itu. Terus kayak gue minta keringanan gitu kan kak, lagi banyak apa ya, lagi ada deadline tugas yang bener-bener deket banget. Jadi agak ngaret gak apa-apa, dan alhamdulillah sih gak apa-apa dikasih waktu. Tapi setelah gue benar-benar ngerjain tugas, gue langsung ngerjain tuh artikel gue gitu. Alhamdulillah selesai kayak gitu sih. Baik banget. Oke, karena kita lagi pengen OTW UTS nih, gue agak menyelimpir ke lebih ke akademik ya. Kita Nggak apa. membahas yang pusing-pusing ria dulu. Waduh, gimana ya? Nah, dari lu sendiri nih, udah nyiapin persiapan gak sih buat UTS, menghadapi UTS gitu? Apa ya, kalau dibilang persiapan baru sedikit banget sih. Kayak gue baru baca-baca gitu kan, abis dikasih materi kemarin sama kuis, kayak gue review-review dikit gitu. Tapi kalau dibilang benar-benar belajar 100% belum sih. Paling nanti pas setelah tugas besok kan ada deadline besok, setelah itu baru mungkin gue kayak serius belajar. Tapi ya baca-baca dikit udah sih, baru sedikit lah. Ya baru sedikit, ntar tiba-tiba nih nilainya bagus. Waduh, ya. amin. Oke, gue mau nanya dari lu sendiri ke Ece lagi ya. Apa ya? Mungkin selama beberapa bulan ini atau hampir 1 periode ini masuk Litbang, itu ada hal yang tadinya lu kan belum tahu ya tentang Litbang, terus tiba-tiba masuk Litbang, terus ada satu hal yang lu suka hal itu gitu. Maksudnya kayak lu bersyukur bisa masuk Litbang, terus bisa dapet soft skill yang ternyata fashion lu banget loh gitu, ada nggak? Apa ya, paling itu sih kan gue dulu kayak kalau di SMP atau ya tugas-tugas sekolah kayak
apa ya, nulis-nulisnya tuh kayak ya udah gitu, topik-topik yang biasa aja. Kalau pas masuk Litbang tuh kayak kita tuh dipaksa buat nulis topik-topik yang kayak ekonomi, pendidikan, teknologi gitu, yang gue kira susah ternyata wow seru juga gitu loh pas gue masuk sini. Kayak topik-topik yang kayak gitu kan yang bisa lu tulis buat berita gitu kan ya. Gue dapet ilmu sih dari situ. Dan selain itu yang gue dapet di Litbang juga proker gede kan. Jujur gue baru masuk Ekono Channel doang kan ya, jadi gue gak ngerasain yang bener-bener proker gede. Dan pas ada Kalsium sama Grade ini kayak gue ngerasa oh ternyata gini ya bikin acara gede, kayak capek ya tapi ya seru juga gitu. Dan gue dapet banyak pengalaman sih dari situ gitu. Oke. Terus juga gue mau nanya tentang pendapat pribadi lu ya, tentang kalau misalkan beberapa mahasiswa kan ada yang males ikut organisasi kan, terus juga mereka nganggap kayak ngapain masuk organisasi, kuliah aja udah pusing gitu kan. Lu menanggapi hal itu gimana? Kalau menurut gue kan dari balik lagi ke pribadi masing-masing ya, mungkin bagi mereka itu bukan prioritas ya, karena mereka bisa dapet soft skill gak hanya dari organisasi kan, kayak misalnya mereka kerja atau mereka apa ya magang atau gimana, atau dan kapasitas setiap orang juga beda-beda kan, kayak ada yang emang energinya cukup buat ikut banyak organisasi, ada yang satu organisasi aja, ada yang emang kuliah juga udah capek kalau dia maksain ikut malah jadi keteteran. Iya, jadi ya menurut gue itu ya nggak apa-apa, it's okay gitu, karena ya mereka yang ngejalanin, gue nggak bisa maksa nggak bisa gitu lo harus ikut organisasi kan, nggak bisa ya. Itu tergantung mereka masing-masing sih. Mungkin gue mau nanya tentang itu ya yang terakhir ya, karena waktunya juga terbatas nih. Dari closing statement lu dong, ikut Ece Podcast pada kali ini. Seru atau gimana Seru ini, seru banget guys. Hostnya asik banget loh, Vivi. Seru banget. Terharu. Ya, jujur ya, pertama kali gue ikut podcast kayak gini loh di Ece. Iya. Iya, kan jadi dan- buat pengalaman. Iya, gitu buat ya. pengalaman sih ya, seru juga biar nanti bisa masuk podcast Om Deddy siapa tahu ya. Doain ya guys ya. Gak sih, jangan, kalau viral di situ berarti kadang suka negatif. Jangan deh, jangan. Oke, Ya, mungkin seru terima kasih sih. aja Ya. udah bersedia mengikuti Ece Podcast pada episode kali ini. Mungkin dari gue, Vivina Prianti Zain, pamit ya, undur diri. Ya. Dadah. Dadah.